Pada tahun 2022, 82,5% masyarakat Indonesia mengalami gangguan psikologis ataupun mental health. Angka ini didapat dari hasil swab periksa yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Lalu apa arti dari masalah psikologis ini? Apakah 82,5% masyarakat Indonesia mengalami skizofrenia ataupun dalam bahasa awam disebut dengan gila? Pertama, kita harus mengganti kata ini menjadi kata gangguan jiwa agar lebih etis dan juga tidak merendahkan, karena mereka yang mengalami gangguan kejiwaan ini adalah sama seperti kita dan tidak patut untuk direndahkan. Kedua, masalah psikologi itu nggak selalu tentang gangguan kejiwaan ataupun skizofrenia. Ada banyak sekali jenis masalah psikologis, di antaranya contoh seperti depresi, stres, gangguan mood, gangguan kecemasan, hingga gangguan makan, dan masih banyak lagi. Jadi, angka 82,5% dari masyarakat Indonesia menggambarkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia mengalami masalah-masalah psikologis tersebut. Nah, masalah psikologis ini bisa datang dari banyak hal. Misalnya dari lingkungan, bisa aja karena lingkungan yang toksik, ada bullying, atau kita punya masalah yang dihadapi, tekanan pekerjaan misalnya, dan lain-lain. Dampak dari psikologis ini bisa mengarah ke dua hal yang utama. Pertama, dampak ke psikologi kita, kepada mental. Jadi misalnya kita mengalami depresi dengan sedih berkepanjangan, tentunya produktivitas kita juga akan terganggu. Mau kerja juga susah misal. Ataupun hubungan kita dalam interaksi sosial. Mungkin karena stres kita jadi lebih mudah marah, ataupun bahkan menghindari interaksi sosial dengan orang lain. Dampak kedua tentunya adalah kepada fisik. Karena apabila memang sudah sakit dari mentalnya ataupun sudah stres misalnya, daya tahan tubuh juga bisa menurun dan bisa berdampak kepada kesehatan fisik kita. Tapi tentunya dampak terparah dari masalah psikologis ini adalah di mana bisa mengarah kepada bunuh diri. Parahnya, kita tidak diajarkan secara kurikulum misalnya di sekolah untuk bagaimana cara mengatasi masalah psikologi. Jadi secara teori sebenarnya kita bingung bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan psikologi yang sedang kita hadapi. Atau mungkin karena kita tidak punya support system yang baik. Misalnya kita ingin menceritakan masalah, mencari solusi kepada teman misalnya, bukannya mendapatkan apa yang kita inginkan yaitu solusi, tapi malah adu nasib. Atau mungkin kita nggak bisa untuk cerita dan mencari solusi kepada orang terdekat karena mungkin kita malu untuk cerita ataupun takut kalau rahasia kita yang kita bicarakan kepada mereka bisa disebar misalnya. Nah, jika sampai ke titik ini, maka jangan ragu untuk datang ke psikolog. Pergi ke psikolog bukan berarti karena kita lemah, tapi justru karena kita peduli pada diri sendiri. Sebagai contoh, dengan adanya skincare, berarti kita memang peduli pada kulit kita pakai skincare itu setiap hari. Maka tidak ada bedanya ketika misalnya kita pergi ke psikolog, itu artinya kita self-care dan peduli pada diri sendiri. Lalu kenapa sih kita harus ke psikolog? Ketika kita mengunjungi psikolog, kita berbicara tentang perasaan, berbicara tentang kekhawatiran, dan berbicara tentang masalah yang sedang kita hadapi. Mereka juga menjadi tempat yang aman untuk kita berbagi cerita dan mencarikan solusi untuk kita. Ketika melakukan konsultasi, tentunya kita bisa berbicara tentang banyak hal, mulai dari masalah pendidikan, masalah ekonomi, masalah sosial, ataupun tekanan pekerjaan misalnya. Mereka memberikan ruang yang aman bagi kita untuk bercerita, membantu kita untuk memahami perasaan diri sendiri dan juga memberikan perspektif yang lebih objektif dan juga mencarikan solusi bagi kita agar kita bisa keluar dari masalah psikologis yang kita hadapi. Psikolog tentunya adalah orang-orang yang profesional. Mereka punya disiplin ilmu terapan untuk mendiagnosis, memberikan terapi dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Mereka juga tentunya punya kode etik untuk menjaga kerahasiaan informasi maupun cerita yang kita sampaikan kepada mereka selama masa kita konsultasi. Sehingga masalah-masalah seperti misalnya pas mau cerita malah adu nasib, mau cerita malu, ataupun misalnya tidak dapat solusi yang kita inginkan, atau misalnya takut rahasia dari apa yang kita bicarakan itu tersebar, hal-hal seperti ini tidak akan terjadi apabila kita pergi ke psikolog. Nah, apakah psikolog itu hanya bisa menyelesaikan masalah psikologis secara pribadi aja? Jawabannya, psikolog Lebih daripada itu. Kenapa lebih daripada itu? Kita ambil contoh misalnya di Biro Psikologi Mata Fatih.
di Biro Psikologi Mata Hati ini, kalian gak hanya menemukan konsultasi pribadi aja, tapi ada banyak sekali jenis konsultasi. Sebagai contoh adalah konsultasi pranikah, konsultasi tumbuh kembang anak, dan lain-lain. Nah, kenapa ada konsultasi seperti ini? Kita ambil contoh, salah satunya adalah konsultasi tumbuh kembang anak. Kita tahu bahwa setiap anak itu unik. Dengan datang ke psikolog, mereka punya disiplin ilmu untuk memahami psikologi anak. Jadi ketika misalnya ada orang tua yang pergi ke psikolog, mereka bisa tahu bagaimana cara menghadapi anaknya, ataupun bagaimana misalnya memberikan treatment ataupun memberikan pendidikan yang sesuai dengan psikologi anaknya. Ataupun contoh lain, misalnya kita ambil adalah tes kepribadian. Kita tahu bahwa tes kepribadian ini bisa membantu kita untuk memahami diri sendiri, apa kelebihan dan kekurangan kita. Dengan adanya psikolog yang melakukan tes kepribadian, mereka bisa memberikan saran apa saja perbaikan yang harus kita lakukan dalam hidup ataupun kebiasaan buruk yang harus kita tinggalkan misal. Dan bagaimana caranya dari tes kepribadian ini kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada dari dalam diri kita. Nah, jadi untuk psikolog ini nggak hanya menyelesaikan permasalahan mengenai gangguan mental saja ataupun mental health, tapi juga mereka bisa memberikan konsultasi yang membantu kamu untuk memaknai hidup lebih baik ataupun memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Oke, sampai di bagian kesimpulan dari video ini. Kita tahu bahwa kesehatan mental merupakan komponen yang utama bagi kita untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Karena apabila terjadi masalah psikologis atau masalah mental, maka juga akan berdampak pada diri kita sendiri baik dalam interaksi sosial, pemikiran, maupun bahkan dalam kesehatan fisik kita. Jadi misalnya apabila kamu memiliki masalah psikologis, maka jangan ragu untuk ke psikolog untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Semoga video ini membantu kalian. Jangan ragu untuk ke psikolog karena yang kamu butuhkan adalah dialog. Sampai jumpa.